Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 4B yang akan membahas mengenai metodologi penelitian kualitatif untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD, MPD. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu Kartika Farah Davia dengan NIM akhir 064. Kemudian yang kedua yaitu Devi Amalia Elsofira dengan NIM akhir 065 dan yang ketiga yaitu Maya Safarinda dengan NIM akhir 074 dan yang terakhir yaitu Riri Sukma Indriani dengan NIM akhir 117. Adapun standar kompetensi yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi rasional penelitian, ciri-ciri, langkah-langkah, dan rumusan fokus masalah pada penelitian kualitatif. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu pada KD 3.1 yaitu menelaah rasional penelitian, ciri-ciri, langkah-langkah, dan rumusan fokus masalah pada penelitian kualitatif. Dan untuk indikator pembelajaran yang akan kita capai yaitu pada 3.1.1 yaitu memahami rasional penelitian, ciri-ciri, langkah-langkah, dan rumusan fokus masalah pada penelitian kualitatif. Kemudian untuk 3.1.2 yaitu menguraikan rasional penelitian, ciri-ciri, langkah-langkah, dan rumusan fokus masalah pada penelitian kualitatif. A. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu re yang berarti melakukan kembali atau pengulangan, dan search yang artinya melihat, mengamati, atau mencari. Sehingga research dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. B. Pengertian rasional penelitian. Rasional adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia, sedangkan rasional penelitian kualitatif adalah suatu representasi bahwasanya penelitian kualitatif berpegang teguh pada kaidah logika sehingga alur pikir yang digunakan didasarkan pada hal-hal yang logis. Untuk itu, penelitian kualitatif kerap digunakan dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial seperti psikologi dan antropologi. Dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif, peneliti harus memperhatikan ciri-ciri keilmuan, yakni yang pertama rasional. Rasional berarti suatu kegiatan penelitian bertumpu pada logika dan didasarkan pada hal yang bersifat logis, sehingga kegiatan penelitian dapat dijabarkan dengan penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Empiris berarti penelitian yang dilakukan harus didasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapatkan di lapangan. Fakta-fakta empiris merupakan fakta-fakta yang didapatkan dari kejadian nyata, seperti perilaku fisik ataupun verbal yang ditemukan dari kegiatan wawancara. Yang ketiga, sistematis. Sistematis dalam penelitian dapat diartikan sebagai penyusunan penelitian yang dilakukan menggunakan langkah-langkah secara teratur, runtut, dan terstruktur. Baik teman-teman, yuk mari kita simak permasalahan pada video kasus berikut.
Di Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak besar bagi berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pendidikan. Kondisi ini mengakibatkan perubahan yang sangat luar biasa. Seolah-olah seluruh jenjang pendidikan dipaksa untuk bertransformasi dalam artian yang awal mulanya pembelajaran dilakukan secara luring atau offline, maka sekarang dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Dan pendidikan dipaksa untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran secara daring agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan semestinya. Berdasarkan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, maka salah satunya ialah dengan pembelajaran daring, di mana yang dilakukan di rumah masing-masing. Maka dari itu, sekolah dan perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara daring, dan terkait model pembelajaran di masa pandemi ini, pihak sekolah memanfaatkan media pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau WhatsApp Group, dan lain-lain sebagainya, agar pembelajaran daring tetap berjalan dengan baik. Wabah COVID-19 yang melanda lebih dari 200 negara di dunia telah memberikan sebuah tantangan yang cukup besar bagi lembaga pendidikan, khususnya di negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti isolasi sosial dan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB, yang mengharuskan warganya untuk tetap stay at home, bekerja, dan beribadah serta belajar dari rumah. Kondisi demikian menurut lembaga pendidikan agar mengadakan sebuah inovasi baru dalam pembelajaran. Salah satunya ialah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring yang bisa disebut dengan dalam jaringan. Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, yaitu memerlukan jaringan internet dalam penyampaian pembelajarannya. Pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran di mana bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Pembelajaran daring dianggap menjadi salah satunya media penyampaian materi pembelajaran antara guru dengan siswa selama dalam masa darurat pandemi saat ini. Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, yaitu memerlukan jaringan internet dalam penyampaian belajarnya. Pembelajaran daring dilakukan di masa darurat pandemi COVID-19 yang terjadi sampai sekarang ini. Kemudian, untuk kelas rendah sekolah dasar, terutama pada kelas 1, adalah siswa yang baru terjun di dunia pendidikan wajib 12 tahun. Siswa dituntut untuk belajar lebih giat dan lebih mematangkan tujuan pendidikan meski di umur yang amat dini ini. Karena sekarang siswa SD menggunakan kurikulum 2013 tematik, maka setiap mata pembelajarannya disebut dengan muatan. Nah, pada muatan bahasa Indonesia, siswa dituntut untuk kreatif dan dapat menerapkan maupun menggunakan bahasa nasional yang baik dan benar berupa lisan maupun tulis. Di pembelajaran daring saat ini, muatan bahasa Indonesia sangat mempengaruhi siswa untuk bisa mencapai tujuannya, terutama pada siswa kelas 1 yang masih banyak belajar bagaimana berbahasa dengan baik. Kemudian, pada realitanya, banyak muatan yang kurang difahami oleh siswa karena dampak pembelajaran daring saat ini, salah satunya pada muatan bahasa Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 membahas tentang standar isi pembelajaran bahasa Indonesia ditujukan untuk melatih serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Sejak masa pandemi COVID-19 ini, terlihat dengan sangat bahwasannya siswa-siswi sekolah dari beberapa jenjang sangat kesulitan untuk dapat menangkap pembelajaran yang dilakukan atau yang dibahas secara daring. Terutama untuk kelas rendah, yaitu kelas 1 sekolah dasar yang masih sangat memerlukan bimbingan dan pengawasan serta dampingan seorang pengajar. Terutama pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia, di mana siswi kelas 1 seharusnya perlu mengetahui bagaimana berbahasa dengan baik dan cara menulis dengan baik. Dari
kasus tersebut, peneliti menimbulkan suatu pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan kasus di atas, klasifikasikanlah termasuk penelitian kualitatif jenis apa dan jelaskan. Kemudian yang kedua, tentukan rumusan fokus masalah yang ada dalam kasus tersebut. Baik, pada jawaban yang pertama, berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, kasus tersebut diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif jenis studi kasus. Menurut Yin tahun 1996, studi kasus merupakan proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus ini memfokuskan penelitiannya pada latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Untuk itu, studi kasus yang sangat cocok untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Dalam kasus tersebut membahas mengenai adanya peristiwa COVID-19 yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa Indonesia yang dihadapi siswa kelas 1 sekolah dasar. Agar kita dapat menjawab pertanyaan nomor 2, maka dari itu sebelumnya kita harus mengetahui mengenai pengertian dari rumusan fokus masalah. Dalam penelitian kualitatif, rumusan fokus masalah mengacu pada permasalahan yang memiliki nilai teoritis, nilai praktis, bersifat realistis, dan dapat diukur secara empiris menggunakan metode pengolahan data tertentu. Permasalahan yang diangkat pada umumnya itu meliputi aspek pelaku yang biasa disebut dengan actor, kemudian aktivitas atau activity, dan kemudian tempat atau place, sehingga fenomena sosial sangat cocok digunakan dalam penelitian kualitatif karena memiliki orientasi pada proses ataupun interaksi sosial yang terjadi pada informan. Nah, kemudian terdapat 4 rumusan masalah menurut Sugiono, antara lain: yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Baik, contoh dari rumusan masalah deskriptif yang dapat diangkat pada video kasus tersebut yaitu bagaimana meningkatkan keterampilan menulis pada anak di saat pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Nah, contoh dari rumusan masalah komparatif yang dapat diangkat pada video kasus tersebut yaitu adakah perbedaan tingkat keberhasilan menulis pada anak antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Terdapat 3 macam rumusan masalah asosiatif, yakni antara lain yang pertama, hubungan simetris, yang kedua, hubungan kausal, dan yang ketiga, hubungan resiprokal atau interaktif. Baik, yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris ini adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat. Yang kedua, hubungan kausal. Hubungan kausal ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Yang ketiga, hubungan resiprokal atau interaktif. Hubungan ini merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, dalam penelitian kualitatif, hubungan interaktif ialah hubungan yang diamati atau ditemukan. Kemudian contoh dari rumusan masalah asosiatif yang dapat kita angkat pada video kasus tersebut yaitu adakah pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap keterampilan menulis anak?
Hal ini termasuk pada hubungan kausal. Yang keempat ada rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah komparatif asosiatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk menemukan perbandingan, hubungan atau pengaruh situasi sosial satu dengan situasi sosial pada tempat atau waktu yang berbeda. Dan untuk contoh rumusan dari masalah komparatif asosiatif yang dapat kita angkat dari video kasus tersebut, yaitu apakah ada perbedaan pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain? Baik, untuk jawaban yang kedua, yaitu rumusan fokus masalah yang terdapat dalam kasus tersebut dapat diklasifikasikan sebagai rumusan masalah asosiatif, khususnya hubungan kausal. Rumusan masalah atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain yang satu dengan yang lainnya. Karena pada kasus ini mengacu pada hubungan sebab akibat, yakni pembelajaran daring yang ditetapkan pemerintah menyebabkan adanya kesulitan belajar pada siswa, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.